Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tergantung kalian membuka video ini kapan. Jadi, bertemu lagi dengan saya, Putu Henry Wasasudipa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang Clostridium. Cukup terkenal ya, Clostridium. Dia memiliki toksin yang sangat kuat. Oke. Nah, dia salah satu gram positif yang penting karena bisa menyerang kita, manusia, dan hewan. Jadi ada 3 kelompok sebenarnya bakteri gram positif yang penting itu. Yang pertama adalah pembentuk endospora. Spora ya, jadi dia bisa menahan efek dari lingkungan luar dengan baik. Kemudian untuk bertahan hidup juga endospora ini dia isi DNA, jadi begitu situasinya mendukung, dia akan hidup. Kemudian dia salah satu contohnya adalah si Bacillus anthracis. Ya, Bacillus mungkin banyak ya, tapi anthracis itu pasti kalian tahu. Kemudian Clostridium, dia salah satunya pembentuk endospora, jadi tahan terhadap lingkungan sekitar dan sebagainya. Nah, kemudian dia yang tidak membentuk endospora, non-endospore forms, yaitu Listeria. Contohnya Listeria monocytogenes. Jadi dia menginfeksi ternak biasanya, sapi, domba. Kemudian dia gejala klinisnya adalah encephalitis. Nah, kemudian temannya erysipelotric rusiopathy. Jadi dia patogen juga, bakteri patogen juga. Biasanya dia menginfeksi babi, Turki itu apa ya? Kalkun dan domba. Kemudian dia menyebabkan biasanya erysipelas, jadi erysipelas pada kulit dan eritema pada kulit juga. Kemudian berkembang bisa membuat radang sendi, artritis, dan radang pada jantung atau endokarditis. Nah, kemudian bentuk irregular ini mungkin dia tidak teratur ya, kadang dia membentuk, tapi dia mostly tidak membentuk keduanya, tidak endospora dan tidak juga membentuk endospora. Jadi dia bentuk di luar dari pembentuk endospora dan tidak membentuk endospora. Berikutnya, sebenarnya sih gram positif itu nggak banyak, jadi hanya sekian saja yang penting sebenarnya. Di luar sana banyak sih, cuman yang kita biasa pelajari hanya sekian. Yang sering muncul penyakitnya hanya sekian. Jadi dimulai dari kita harus membedakan gram dulu sih harusnya. Jadi dia gram positif atau gram negatif. Begitu kita tahu dia gram positif, ya dengan menunjukkan warna keunguan ya. Kemudian kalau kita curiga dia membentuk endospora, kita warnain sporanya ya dengan menggunakan malasid green. Kemudian sehingga dia berwarna hijau, jadi akan teridentifikasi apakah dia membentuk spora atau tidak. Jadi sporanya bisa kelihatan. Kemudian sel vegetatif atau sel aseksual di dalam spora itu pun kelihatan dengan malasid green. Ya. Jadi ada beberapa juga metode pewarnaan spora, yaitu metode Schafer-Fulton dan metode Dorner. Pada metode Schafer-Fulton yang dipakai adalah malasid green dan safranin. Kalau metode Dorner itu pakai karbon fuksin yang dipanaskan plus negrosin. Ya. Dan untuk mewarnai yang irregular itu menggunakan warna Ziehl-Neelsen itu bisa. Untuk bakteri tanah asam.
Oke, kita akan membicarakan Clostridium mana saja sih yang bertanggung jawab dengan penyakit yang ada pada manusia dan pada hewan. Jadi sebenarnya dia dibedakan menjadi 3 grup besar berdasarkan toksinnya. Jadi kalau dia neurotoksik, contohnya si tetani, kemudian histotoksik, contohnya si Chaufei, kemudian enterotoksimia atau enteropatogenik itu Pfringans atau difficile. Ya, nah, ini banyak Clostridium tipe-tipenya, tapi kita nggak akan bahas semua. Kita akan bahas mungkin 3 saja poin penting dari keseluruhan ini. Semuanya sih penting, cuman yang lebih sering kita bicarakan biasanya hanya Pfringans, tetani, dan botulinum. Itu yang paling sering kita bahas. Yang lain-lain mungkin tidak umum mungkin di Indonesia. Yang penting di sini mungkin yang itu 3 itu, Clostridium tetani, botulinum, dan Pfringans. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini secara umum si bakteri Bacil itu apa sih dia? Bacil itu dia biasanya gram positif, walaupun ada yang Bacil yang ini Bacil ini menunjukkan nama ya, bukan bentuk ya. Jadi genus Bacillus itu menandakan nama, bukan bentuk. Ya. Ada kok yang batang gram negatif, ada, itu si E. coli kan batang dia gram negatif. Nah, Bacillus di sini menentukan genus atau nama. Nah, genus Bacillus itu ciri-cirinya, morfologinya gram positif. Biasanya ada endosporanya, motil, bergerak ya. Jadi kemudian sebagian besar merupakan bakteri pengurai. Nah, Clostridium ini juga termasuk Bacillus. Jadi dia ada di sekitar kita. Di mana-mana ada. Di tanah, di udara, segala macam. Jadi dia ada di sana. Kemudian dia aerobik dan katalasenya positif. Jadi menggunakan enzim katalase untuk tumbuh. Ya, mampu mengurai makromolekul kompleks dan sebagainya. Nah, pada tanah. Clostridium juga pada tanah. Kalau kita kena tetanus, itu gara-gara tanahnya yang terinfeksi si Clostridium. Contohnya ya. Nah, kemudian yang spesies yang penting, si Anthrax dan Cereus. Perbedaannya dengan Clostridium, Clostridium ini anaerobik. Jadi nggak perlu udara, atau nggak perlu oksigen, untuk tumbuh. Dan katalasenya yang negatif. Itu yang membedakan. Secara umum sama dengan si genus Bacillus. Ya. Oke. Jadi ada di sekitar kita dan bisa menginfeksi lewat luka rata-rata dan memiliki toksin yang tadi. Nah, ini 2 gambar Clostridium ya. Yang atas itu adalah si Pfringans dan botulinum. Jadi bentuknya batang tapi agak ada intinya, ada sporanya, jadi tidak batang sempurna, jadi agak bulat sedikit. Nah, kemudian kalau si tetani, penyebab tetanus itu dia seperti mic. Jadi bulat di ujung, seperti mic lah ya, mikrofon ya. Jadi bulat di ujung. Itu yang membedakan. Nah, jadi 3 poin penting Clostridium yang akan kita pelajari pada video kali ini. Dia penyebab gas gangren, tetanus, dan food poisoning atau meracuni makanan ya. Ini yang penting di Clostridium. Rata-rata yang akibat utama dari Clostridium mungkin mengacu pada 3 ini. Ya. Yang pertama kita bahas gas gangren. Gas gangren ini cukup mengganggu ya, karena dia bisa menyebabkan nekrosis pada otot, myonekrosis. Jadi sporanya yang tadi saya bilang, Clostridium ada di tanah, di kulit, di saluran pencernaan hewan ada. Jadi dia ada di mana-mana. Nah, begitu kita luka dan luka itu ada di tanah itu atau di udara di sekitar itu ada infeksi Clostridium, kita bisa kena gas gangren. Ya. Jadi penyebabnya si Clostridium perfringans. Ya.
dia banyak punya tipe. Contohnya ada tipe A sampai E. Jadi ada yang dia menghasilkan racun alfa, beta, epsilon, dan iota, beda-beda toksinnya. Tapi yang jelas, Clostridium perfringens ini dibagi menjadi 5 tipe dan semuanya menghasilkan toksin. Alfa, beta, epsilon, dan iota. Dia banyak di tanah, di debu, makanan, atau gas mentah. Flora normal usus juga, saluran kelamin manusia juga ada. Clostridium perfringens. Jadi cukup menyebar luas lah. Clostridium perfringens ini ada di sekitar kita. Jadi kita harus berhati-hati. Maka dari itu kita harus aseptik ya, melakukan operasi harus dengan aseptik. Jika ada luka kita harus perlakukan dengan aseptik supaya tidak terinfeksi oleh si Clostridium ini. Oke. Nah, faktor virulensinya yang tadi saya bilang kan ada 5 tipe tuh. Tapi yang secara umum dia alfa toksin ini yang berbahaya. Jadi dia merusak jaringan sangat kuat ya. Kuat banget alfa toksin ini. Kemudian beberapa enzim yang dihasilkan juga kolagenase. Kolagenase itu toksin ekstraseluler juga atau akapatoksin namanya juga. Kemudian hyaluronidase dia memecah salah satu zat namanya hyaluronat. Jadi dia pada kulit biasanya. Jadi dia menginfeksi kulit atau mukosa, permukaan mukosa ya kalau hyaluronidase ini. Supaya bisa memecah itu, supaya bisa menginfeksi gitu intinya. Kemudian DNase dia menyebabkan juga, tapi dia belum begitu diketahui lebih banyak lah kalau DNase. Tapi dia menghasilkan virulensi yang bernama DNase. Patogenesanya atau perjalanan penyakitnya, dia sebenarnya sih tidak invasif. Kalau kita nggak luka, fine-fine saja, nggak ada masalah. Tapi jika kita luka dan kita mengabaikan luka itu, lukanya diabaikan, jadi kita bisa terinfeksi ini, si Clostridium ya. Kemudian, jadi gas gangren itu timbul jika ada aktivitas bakteri di dalam luka itu. Jadi dia kan luka itu sudah terluka, kemudian bakterinya terinfeksi, kemudian bakterinya berkembang biak. Nah, bakteri berkembang biak itu menyebabkan gas atau kerusakan pada jaringan yang terinfeksi oleh si Clostridium itu. Nah, ini mungkin ilustrasi gimana dia menginfeksi jaringan otot. Jadi begitu dia ada di otot, dia akan membentuk gas dan itu akan merusak jaringan sekitarnya. Rusak jaringan ototnya. Kemudian pencegahannya, jadi begitu luka harus segera dibersihkan, harus secara aseptis, entah dikasih alkohol atau segala macam antiseptik ya. Kemudian bisa juga dengan hidrogen peroksida, baru kita kontrol pakai antibiotik. Untuk sejauh ini rasanya belum ada vaksinnya ya untuk si Clostridium perfringens ini. Ya. Oke, kita lanjut ke Clostridium yang berikutnya, yaitu si penyebab tetanus. Jadi tetanus, tetani, jadi Clostridium tetani namanya ya. Nah, dia juga normal ditemukan di tanah dan sebagainya, di lingkungan lah ya. Kemudian dia penyebab lockjaw, penyebab tetanus, dan penyakit saraf dan otot lainnya pada manusia dan hewan. Kemudian yang sering sih pada manusia dan primata, dan si unggas ini kebal juga. Selain unggas, semuanya bisa terkena si Clostridium tetani ini ya. Unggas saja yang tidak. Oke, jadi tetanus itu dia rata-rata sama, dia melalui luka juga. Jadi lukanya dalam dan kotor lah ya. Jadi tidak bersih luka itu. Misalnya kita kena paku yang mengkarat atau duri atau pisau yang kotor lah. Pisau yang di tanah kan pasti kotor ya. Jadi dia
menusuk dalam, dan permukaan luka itu yang di luar itu nutup duluan. Jadi ditutup, di dalamnya masih kotor, dan bakteri itu ada di sana gitu loh. Begitu luka yang di luar itu sudah mengering, menutup, jadi kan anaerobik tuh di dalam luka itu, di sanalah kalau ada bakteri Clostridium itu akan tumbuh. Ya, di sana dia tumbuh dan menghasilkan toksin. Nah, toksin yang penting itu namanya tetanospasmin. Dia neurotoksin atau racun pada racun saraf ya. Jadi dia bisa menyebabkan paralisis yang berhubungan dengan otot dan saraf ya, kurang lebih seperti itu. Nah, fatalnya dia bisa menyebabkan paralisa juga, atau paralyze pada saluran pernapasan. Ini yang berbahaya. Begitu otot pernapasan paralyze, meninggal. Ya. Oke, jadi berbahaya juga ini. Jadi misalnya kita lah ya, atau hewan yang mengalami luka dalam seperti itu, harus dibersihkan dulu, baru kita tangani untuk lukanya seperti apa. Nah, jadi dia lebih banyak menyebabkan toksin pada alat gerak, saraf, dan otot. Jadi ini mekanismenya. Jadi toksin yang penting itu, atau toksin utama si tetani ini adalah tetanospasmin itu ya. Jadi itu yang menyebabkan paralisa pada otot, sehingga bisa menyebabkan kematian. Beberapa penyakit juga disebabkan oleh si tetani ini ya, seperti lockjaw. Lockjaw itu rahangnya itu macet ya, nggak bisa dibuka, jadi paralisa rahang. Itu berbahaya juga pada sapi, biasanya ternak itu susah makan, jadi tinggal sama. Kemudian contohnya lagi kardiak arismias, perubahan tekanan darah ya otomatis kan, karena paralisa otot pernapasan atau sistem pernapasan, atau jantung kadang-kadang. Jadi tekanan darah itu tidak akan normal atau berubah-ubah. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian bisa dideteksi. Saya rasa penelitian ini sangat jarang di FKH kita lah ya. Mungkin saya belum baca FKH luar. Ini merupakan satu penyakit yang sering kita temukan di sekitar kita. Sebenarnya sih mudah diisolasi, menurut ini ya, karena cuma blood agar aja dengan ekstrak ragi dia bisa tumbuh. Menurut ini, katanya, teorinya. Tapi kita belum pernah nyoba di lab. Mungkin nanti saya akan baca lebih jauh. Kalau memang bisa dipakai skripsi, kenapa enggak kan? Jarang tuh Clostridium pada ayam misalnya, ataupun ya mungkin kalau dia kebal Clostridium pada sapi misalnya, berapa sih prevalensinya kan kita nggak tahu. Untuk di Bali ya, mungkin itu next lah ya. Kalau emang ada yang tertarik, mungkin dibaca lebih jauh. Kalau emang masuk akal, kenapa kita coba, supaya nggak ikut-ikut temen ngurus skripsi, penelitian ini ikut temen ya, biar beda sendiri lah ya, kan lebih enak gitu ya. Nah, kalau mau mahalan dikit bisa pakai PCR atau uji serologis yang lebih advance lah ya. Lebih mahal tapi hasilnya lebih bagus, bisa tembus internasional mungkin ya. Jadi ELISA juga bisa dipakai untuk mendeteksi toksinnya, jadi untuk memastikan itu si Clostridium tetani atau bukan ya. Kemudian ini Clostridium tetani bentuknya seperti saya bilang mirip mic, tapi dibilang kayak drumstick ya, drumstick lah ya. Mic juga mirip, atau raket tenis ya, mirip seperti itu. Berbeda dengan si botulinum dan si Clostridium perfringens, beda. Jadi dia kalau ini si tetanus ini seperti itu, seperti agak sporanya di ujung, jadi khas. Jadi pencegahannya, toksinnya harus diperhatikan. Kemudian jadi harus, kalau dulu ceritanya kan kalau kena tusuk paku, nanti kamu tetanus. Jadi harus dikerok dulu lukanya bersih,
dengan alat yang aseptis tentunya, dicuci dengan peroksida atau dengan alkohol biasanya. Jaringan lamanya dibuang, dibersihkan supaya nggak ada bakteri di sana, baru dikasih pengobatan, entah ditutup lukanya, baru dijaga dengan antibiotika terakhir itu, supaya bersih dulu dalam luka ini, supaya tidak ada bakteri yang berkembang di sana. Ya, vaksin ada, jadi ada formal vaksin dan antitoksin namanya, bisa digunakan. Yang terakhir kita ngomong tentang keracunan makanan, food poisoning. Nah, jadi Clostridium ini bisa mengganggu kita selain dengan luka, melalui luka juga melalui makanan. Jadi usahakan makanannya kita harus benar-benar sehat ya. Masalah juga kalau kita makan malah keracunan kan, biasanya sih gara-gara si Clostridium ini. Yang utama sih botulinum ini sebenarnya, tapi preferens juga bisa menyebabkan gastroenteritis atau keracunan makanan, tapi masih ringan, masih mild. Menurut beberapa sumber saya baca dia masih mild. Penyebab utamanya sih si botulinum biasanya. Makanya disebutkan penyakitnya botulism namanya. Penyakitnya namanya kalau di jurnal luar itu. Jadi dia menyerang semua, juga hewan, mamalia, ikan, banyak. Kemudian ya sama juga yang menyebabkan toksin juga, menghasilkan toksin yang menyebabkan kita keracunan. Kalau pada manusia foodborne, jadi neurotoksin itu sama makanan kita makan, kemudian ada terinhalasi juga bisa kalau pada manusia, kemudian dari luka bisa juga masuk. Jadi beda-beda jalur masuknya si botulinum ini, sehingga menyebabkan kita juga keracunan. Kalau pada unggas dia kena, jadi dia menyebabkan penyakit limberneck namanya, Western Duck Sickness. Mungkin kebanyakan bebek ya yang dikena oleh si Clostridium botulinum ini. Kalau pada ternak dia sama juga melalui makanan atau hewan yang sudah terinfeksi, misalnya kayak dia makan nggak sengaja makan bangkai misalnya sapinya, siapa tahu dia sapinya pika yang suka makan yang aneh-aneh, jadi dia bisa terinfeksi juga sapi. Kalau pada yang lain-lain rata-rata mirip, jadi dengan tertelan atau mungkin juga dengan luka, itu juga bisa kalau pada hewan lain ya. Jadi ya susah juga, kita hidup berdampingan dengan bakteri yang berbahaya, jadi kita harus benar-benar aseptis, karena kita sudah pelajari, paling nggak kita tahu cara mencegahnya seperti apa ya. Nah, jadi dia membentuk spora yang tadi saya bilang, toksinnya yang berbahaya si namanya botulin. Toksin botulism akan menyebabkan kontraksi otot yang parah. Jadi dia mirip-mirip ya, neurotoksin semua si Clostridium ini. Jadi dia bukan katanya sih, ada citasi yang mengatakan bahwa dia bisa digunakan sebagai senjata biologis. Jadi beberapa negara dia mengembangkan si Clostridium botulinum ini sebagai senjata biologis. Jadi ditularkan melalui aerosol udara atau makanan, sehingga yang makan itu bisa keracunan dan dalam waktu singkat bisa meninggal. Jadi saya jelaskan sedikit beberapa tipe botulinum, yaitu ada A, B, C1, C2, D, E, F, dan G. Jadi dia menghasilkan toksin yang berbeda-beda. Tapi itu mungkin lebih advance ya. Kemudian kalau dia pada manusia disebabkan oleh tipe A, B, dan F. Kalau C dan D itu pada hewan. Saya ulangi, A, B, dan E, dan F itu pada manusia. C dan D pada hewan, unggas, sapi, kuda lah kurang lebih. Tapi juga tidak menutup kemungkinan dia saling silang, reaksi silang. Karena mirip-mirip katanya.
sequence DNA-nya mirip. Kemudian itu tadi senjata biologis juga bisa dikembangkan melalui si bakteri ini. Jadi menurut beberapa citasi, dia jika ada manusia 70 kilo beratnya, dikasih 70 mikrogram bakteri ini per oral ya, itu bisa mematikan. Ya, jadi kalau dimakan dengan 70 mikrogram, ya siapa tahu ya, itu bisa mematikan si manusia. Jadi prospek sebagai senjata biologisnya cukup terkenal di beberapa negara. Nah, ini contohnya, jadi mekanismenya, jadi sama-sama memblok sistem saraf ya, neurotoksin ya. Jadi botulinum itu juga menyebabkan saraf itu terblok, jadi berbahaya bagi kita. Pengobatannya dan pencegahannya, jadi tetap aseptis, makanan harus bersih, kemudian alat-alat bedah, kalau kita dokter bedah ya harus benar-benar steril supaya mencegah si Clostridium ini ada di sana, karena dia ada di sekitar kita. Jadi mau nggak mau kita harus benar-benar aseptis ya. Jadi setelah itu bersih semua, baru pengobatannya bisa dengan antibiotik ya. Kemudian si Pfringens juga ikut-ikutan bikin gejalanya ditimbulkan keracunan makanan juga, sama kayak si botulinum, tapi dia masih mild sih memang. Jadi biasanya 6-24 jam itu baru ada gejala. Kemudian dia diare, biasanya kita dan hewan diare, kram perut, ya tipe-tipe keracunan ringan lah ya. Jadi dia kadang juga menimbulkan shock tapi nggak sering. Lebih banyak dia menyebabkan keracunan ringan. Jadi hanya bertahan sekitar mungkin 1-2 hari sudah sembuh. Tapi tetap harus ditangani ya, bukan keracunan biarinnya 1-2 hari sembuh, bukan berarti gitu. Maksud saya, dengan penanganan yang tepat 1-2 hari bisa sembuh. Jadi tidak mematikan seperti si botulinum yang dikembangkan sebagai senjata biologis. Enggak. Ya. Jadi hanya gejala ringan yang ditimbulkan oleh si Clostridium perfringens yang menyebabkan efek keracunan makanan. Oke, saya rasa cukup untuk materi Clostridium kali ini. Sampai bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Terima kasih, semoga sehat selalu semua.